warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Dwi Setiawan, Stambuk A 241-2042, Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang materi yaitu perkembangan peserta didik. Berikut adalah pembahasannya. Yang pertama yaitu perkembangan ditinjau dari aspek sosio-emosional dan problematikanya. Yang ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, karakteristik perkembangan seseorang berbeda-beda tergantung faktor, dan yang kedua yaitu yang mempengaruhi perkembangan seorang karakteristik adalah perkembangannya. Yang ketiga yaitu anak usia sekolah berbeda dengan karakteristik perkembangan remaja, dan yang terakhir yaitu karakteristik perkembangan masa dewasa juga berbeda. Dan yang pembahasan yang kedua yaitu karakteristik perkembangan anak usia sekolah meliputi perkembangan fisik, motorik, perkembangan intelektual, perkembangan bahasa, perkembangan emosi, perkembangan sosial, dan yang terakhir yaitu perkembangan kesadaran beragama. Ada banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan yang akan menimbulkan masalah dalam perkembangan. Faktor tersebut meliputi faktor genetika dan faktor lingkungan. Setiap orang memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, sehingga seseorang anak tidak boleh dipaksakan untuk menguasai seluruh aspek perkembangan. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang perkembangan anak, ABK dan problematikanya. Yang pertama, apa sih anak berkebutuhan khusus itu? Adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan baik fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusianya. Jenis-jenis anak berkebutuhan khusus terbagi dalam beberapa kategori, yaitu anak disabilitas penglihatan, anak disabilitas pendengaran, anak disabilitas intelektual, anak disabilitas fisik, anak disabilitas sosial, anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas, anak dengan gangguan spektrum autis atau autis spektrum disorders ASD, anak lambat belajar, anak dengan kesulitan belajar khusus atau spective learning disabilities, anak dengan gangguan kemampuan komunikasi. Anak berkebutuhan khusus membutuhkan penanganan khusus agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Tidak hanya medis, justru mulai dari cara pandang masyarakat, orang tua, keluarga, dan lingkungan yang dapat mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Diperlukan keyakinan luar biasa, motivasi, dan support dari berbagai pihak agar anak berkebutuhan khusus dapat terpenuhi dengan tercapainya tumbuhnya kembang optimal. Maka diharapkan anak dapat hidup mandiri dan mempunyai penampilan pendukung yang bisa meningkatkan kualitas hidup dan anak di kemudian hari. Oke, kita akan masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu model pembelajaran yang baik untuk anak usia TK, SD, SMP, dan SMA. Di sini saya akan menjelaskan secara rinci model pembelajaran yang baik untuk anak TK, SD, dan SMP, dan SMA. Yang pertama adalah setiap anak memiliki tahap-tahap perkembangan yang harus dicapai dalam setiap rentang usianya. Pendidikan dan psikologi berperan penting dalam membantu mencapai tahap-tahap perkembangan anak. Interaksi antara tenaga pendidik dan anak akan membentuk pola belajar dan antar anak tersebut. Oleh karena itu diperlukan metode belajar yang berbeda pada setiap anak, berbeda usianya maka berbeda pula cara pengajarnya. Indonesia memiliki 4 jenjang pendidikan, yaitu PG, TK, SD, SMP, dan SMA. Yang pertama adalah masa prasekolah PG atau TK. TK adalah jenjang pendidikan anak usia dini, usia 6 tahun atau di bawahnya. Dalam bentuk pendidikan formal, kurikulum TK ditekankan pada pemberian perangsangan pendidikan untuk membantu mendidik lebih lanjut lama masa belajar seorang murid di TK. Biasanya tergantung pada tingkat TK selama 2 tahun, yaitu TK 0 kecil, TK kecil selama 1 tahun, dan TK 0 besar, TK besar selama 1 tahun. Yang kedua yaitu setelah lulus dari TK,
atau pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah lainnya yang sederajat, murid kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atasnya, yaitu sekolah dasar atau sederajat. Di Indonesia, seseorang tidak diwajibkan untuk menempuh pendidikan di TK. Usia taman kanak-kanak prasekolah merupakan fase perkembangan individu 2-6 tahun. Anak memiliki kesadaran tentang dirinya. Pria dan wanita pada masa usia dini atau mengalami masa the goldenness, yaitu merupakan masa di mana anak mulai peka, sensitif untuk menerima berbagai rangsangan. Masa peka pada masing-masing anak berbeda, sering dengan laju pertumbuhan dan perkembangan anak secara individual. Maka masa peka adalah masa terjadinya pematangan fungsi dan fisikis yang setiap merespon simulasi yang diberikan oleh lingkungannya. Metode belajar yang tepat untuk anak PG atau TK itu pada usia persekolahan memiliki ciri khas, yaitu bermain. Metode bermain pembelajaran mulai bermain adalah metode belajar yang paling tepat digunakan untuk PG atau TK. Bermain merupakan kebutuhan anak. Bermain merupakan aktivitas yang positif bagi anak karena terkandung bermacam-macam fungsi dan pengembangan kemampuan fisik, motorik, intelektual, bahasa, emosi, dan sosial. Untuk mengembangkan simulasi motivasi pada anak, tenaga pendidik dapat memberikan waktu luang pada anak. Biarkan anak menggunakan imajinasinya untuk mengeksplorasi dunia kecilnya. Untuk mengendalikan emosi anak, tenaga pendidik dapat membicarakan ketakutan anak itu, memberinya rasa aman, serta membantu anak dalam mengendalikan emosinya. Untuk mengendalikan sosial anak, tenaga pendidik dapat melibatkan anak dan suatu kelompok sehingga anak dapat berinteraksi dengan anak lain, belajar bekerja sama dan melatih kemampuan sosial dan memahami apa yang benar, apa yang salah serta memahami sudut pandang orang lain. Untuk pemahaman gender, tenaga pendidik harus memberikan pendekatan kepada anak tentang perbedaan biologis anak perempuan dan anak laki-laki. Strategi pembelajaran untuk anak PG, tenaga pendidik dapat melakukan hal-hal di bawah ini dalam mengajar anak. Yang pertama yaitu belajar mulai bernyanyi. Dengan bernyanyi, anak dapat membantu mengembangkan rasa percaya diri anak, mengembangkan daya ingat anak dan kemampuan bahasa anak. Belajar melalui bercerita, dan tenaga pendidik dapat memanfaatkan nilai-nilai positif dari cerita untuk mengembangkan pengetahuan sosial anak, menambah nilai moral dan pengalaman belajar untuk mendengarkan. Yang kedua yaitu masa sekolah dasar atau SD. Sekolah dasar atau singkat SD adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia. Setelah dasar ditempuh dalam waktu 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Saat ini murid kelas 6 diwajibkan mengikuti ujian nasional substansi yang mempengaruhi kelulusan siswa. Lulus sekolah dasar dapat dilanjutkan pendidikan ke tingkat SLTP. Pelajaran sekolah dasar umurnya berusia 7-12 tahun, masa kanak-kanak akhir. Di Indonesia, setiap warga negara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, yakni sekolah dasar atau sederajat 6 tahun dan sekolah menengah pertama atau sederajat 3 tahun. Metode belajar untuk anak SD, anak-anak akhir, yaitu berdasarkan perkembangan anak-anak akhir tersebut, maka kita harus memilih metode mana saja yang tepat untuk usia 6-11 tahun tersebut. Diantaranya yaitu metode chunking, yang itu metode adalah metode yang memudahkan siswa dalam mengingat sesuatu, misalnya mengingat sederet kata sapi, rumput, lapangan, tenis, air, anjing, danau. Dalam hal ini siswa bisa menggunakan metode chunking untuk mengingat kata tersebut, yaitu sapi terlihat makan, rumput di samping, lapangan tenis. Setelah itu ia meminum air yang tidak jauh dari anjing yang sedang memandang danau di seberang. Yang kedua, cara efektif dalam metode ini adalah banyaknya bertanya. Apabila guru sudah banyak memberikan instruksi kepada siswa untuk menghafal sesuatu, siswa harus diberi pertanyaan yang banyak terkait dengan materi yang dipelajari. Ini dilakukan untuk mengetahui letak kesulitan siswa dalam menghafal sehingga guru bisa langsung membantu permasalahannya tersebut. Metode yang kedua yaitu metode belajar kolaboratif. Metode belajar kolaboratif ini adalah kegiatan belajar di mana siswa SD dibagi dalam beberapa kelompok
dan bekerja sama dalam menyelesaikan masalah untuk menempuh suatu tujuan. Metode belajar kelompok ini juga bermanfaat dalam mengasah kemampuan sosial anak, bekerja sama dengan teman-teman yang lain, dan menjadi pemimpin dalam suatu kelompok. Metode ini juga mengasah kemampuan komunikasi komunikatif anak. Yang ketiga itu yang terakhir yaitu metode alat peraga dan contoh konkret. Mengacu pada Piaget bahwa anak usia 6-11 tahun berada dalam metode operasional konkret, bahwa anak akan menangkap objek secara nyata dan benda-benda konkret, maka menggunakan alat peraga dan simbol. Simbol adalah alat bantu yang baik untuk memahami materi pembelajaran, disampingkan guru, misalnya dengan mempraktekkan gaya pegas, dengan langsung membawakan ketapel, atau menghitung penjumlahan dan pengurangan dengan sempurna. Yang ketiga yaitu masa SMP, sekolah menengah pertama. Sekolah menengah pertama atau disingkat dengan SMP, bahasa Inggrisnya adalah Junior High School, adalah jenjang pendidikan dasar dan pendidikan formal di Indonesia. Setelah lulus sekolah dasar atau sederajat, sekolah menengah pertama ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Murid kelas 9 diwajibkan mengikuti ujian nasional, dahulu absenteeisasi yang mempengaruhi kelulusan siswa. Lulusan sekolah menengah pertama yang menunjukkan pendidikan ke sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan atau sederajat, atau sekolah menengah kejuruan atau sederajat. Pelajaran sekolah menengah pertama umumnya berusia 13-15 tahun. Di Indonesia, setiap warga negara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, yaitu sekolah dasar atau sederajat 6 tahun, dan sekolah menengah pertama atau sederajat 3 tahun. Dengan kata lain, peserta didik pada jenjang ini adalah kalangan remaja, terutama remaja awal. Macam-macam metode pelajaran untuk siswa SMP. Siswa SMP adalah siswa yang rata-rata berumur remaja, yang menurut ahli perkembangan Erik Erikson berada dalam masa mencari identitas. Jadi menurut pendapat ahli tersebut dapat ditarik beberapa metode yang cocok digunakan siswa SMP. Metode pembelajaran memungkinkan komunikasi dua arah terjadi, seperti guru memberikan materi berupa ceramah, kemudian guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk bertanya. Jika tidak ada siswa yang bertanya, maka guru dapat memberikan dorongan dengan membuatnya menjadi tertarik untuk bertanya. Metode pembelajaran kelompok. Rata-rata remaja usia SMP suka berkelompok dengan teman-teman sebayanya. Jadi nalurinya berkelompok tersebut dapat digunakan oleh guru untuk menunjang pembelajaran. Dan yang kedua yaitu metode pembelajaran berdasarkan masalah yang berkembang. Kemudian guru bisa mengajak siswanya untuk menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama. Masa SMA itu masa sekolah menengah atas. Yang pertama yaitu masa SMA adalah masa transisi dari usia remaja menuju ke dewasa awal, sehingga logika orang dewasa bagi anak usia SMA sudah masuk dalam frame terpikirnya saat yang sama pada usia SMA. Seorang remaja masih belum punya beban dan tekanan sebagaimana layaknya orang dewasa. Adapun beberapa ciri seorang pada tahap ini ialah seorang siswa SMA biasanya adalah pada tahap remaja akhir 16-19 tahun, menunjukkan pengungkapan kebebasan diri. Dan yang ketiga yang keempat yaitu lebih efektif mencari teman. Yang kelima memiliki citra gambaran keadaan peranan terhadap dirinya. Yang keenam yaitu mulai dapat mewujudkan perasaan cinta. Dan yang ketujuh yaitu berpikiran abstrak. Dan model pembelajaran yang tepat adalah model pembelajaran yang dimaksud adalah membentuk pembelajaran terdeskripsikan dari awal sampai akhir yang disajikan secara khusus oleh tenaga pendidik, yang merupakan bingkai dari penerapan suatu pendekatan metode dan teknik pembelajaran. Adalah banyak model pembelajaran dan beberapa yang disarankan pada tahap jenjang pendidikan SMA. Namun diantaranya ada beberapa pelajaran yang disarankan pada tahap jenjang pendidikan SMA, namun diantara yang belakangan ini cukup menarik, yaitu yang sempat merupakan kurikulum pengajaran SMA tahun 2013 silam adalah berikut, yaitu Inquiry Basic Learning atau observasi atau pengamatan.
yaitu mengajukan pertanyaan, mengajukan hipotesis dugaan, mengasosiasi atau melakukan penalaran, mengumpulkan data yang terkait dengan hipotesa atau pertanyaan yang diajukan, memprediksi dugaan, merumuskan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan data yang telah diolah dan dianalisis, mempresentasikan atau menyajikan hasil temuannya. Yang kedua yaitu discovery basic learning atau simulasi pemberian stimulus, baca atau gambar atau situasi sesuai dengan materi pembelajaran topik tema, yaitu problem statement, mengidentifikasi masalah, menemukan masalah menanya, mencari informasi, merumuskan masalah, data collection yaitu kumpulan data, mencari data, mengumpulkan data, informasi, melatih ketelitian akurasi dan penjujuran, mencari atau merumuskan berbagai alternatif pemecahan masalah, data processing, mengolah data, mencoba dan mengeksplorasi pengetahuan konseptual, melatih keterampilan berpikir logis dan aplikatif, verification atau memodifikasi, mengecek kebenaran atau kesalahan hasil pengolahan data, mencari sumber yang relevan baik dari buku atau media, masing-masing menjadi suatu kesimpulan. Generation, menyimpulkan, melatih pengetahuan metakognisi. Termasuk yang ke metode yang ketiga yaitu problem basic learning, yaitu orientasi pada masalah yang menjadi objek pembelajaran yang diamati, melakukan pengorganisasian kegiatan pembelajaran, menyampaikan berbagai pernyataan terhadap masalah kajian, penyelidikan secara mandiri maupun kelompok, melakukan percobaan untuk memperoleh data dalam menyelesaikan masalah yang dikaji, mengembangkan data, penyajian hasil mengasosiasi data yang ditemukan dengan berbagai data lain dan berbagai sumber, analisis data dan evaluasi proses pemecahan masalah, yaitu project based learning, yaitu menyiapkan pertanyaan atau penugasan proyek, baru mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal sebagai langkah nyata dari sebuah proyek, memonitor kegiatan dalam perkembangan proyek, menguji hasil, mengevaluasi kegiatan pengalaman,